Bit F1, bit injeksi ya, bit injeksi. Ini dari kemarin nih motor sore cuman. Jadi motor datang didorong dalam keadaan mogok. Starternya, elektrik starternya nggak bisa, engkolnya nggak bisa. Nah, akhirnya kita coba, terus kita hidupkan elektrik starternya, bisa muter, cuman mesin nggak hidup-hidup. Ini mesinnya. Jadi ini mesinnya. Nah, ini mesinnya diengkol-engkol. Kemarin memang nggak kita vlog ya, diengkol-engkol sampai elek, nggak hidup-hidup. Nah, ini kita turunkan mesinnya, kita bongkar ya, kita bongkar, kita cek olinya ya normal. Nah, ini pembongkaran silinder headnya. Nah, klepnya cek sih, klepnya yo kayaknya bagus aja sih. Jadi kompresinya itu ada, cuman ya apa ya, kecil. Cuman engkolannya itu nggak enak lah, engkolannya tuh starternya berat gitu kan, padahal nggak telat oli. Tapi susah juga motor dalam keadaan mogok. Nah, ini kita bongkar kemarin untuk menghidupkan starter kan. Pinionnya Suloyo kemarin, Suloyo apa trouble pinionnya. Klep-klepnya dicek, dites coba Git, dites bocor gak ya Git. Jadi motor ini baru beberapa bulan gitu, belum lama habis dibongkar ya kan. Nah, itu habis dibongkar kemarin kita nggak vlog lah, kesorean, karena kesorean kan. Tes dulu kayak reget banget ya, rapo enak ngono kita ya. Bocor banyu bensinnya banjir. Nah, ini banjir ya. Nah, ini pernya terpasang, keadaan terpasang. Nah, klep X positif bocor, shut in. Klep in positif, beras sekali. Nah, positif. Memang habis dibongkar motornya kayaknya, ini belum terlalu kotor ya kan, belum terlalu. Nah, bocor semua, makanya kompresinya agak kecil dia. Terus kita melari ke ini, kita lari ke blok sama pistonnya sama seher. Nah, sehernya nih kelihatan memang ada kayak ngasap. Nah, ini kerak ya, ini kerak nih, kerak bekas oli nih. Nih kayaknya tuh kok habis dibongkar belum lama sih. Memang oversize berapa itu tulisannya 50 ya, kelihatan. Nah, saya tayume. Nah, oversize seher ukuran 50 ya, bener memang habis dibongkar, habis di kolter mungkin ya, dinaikkan sis. Nah, saya iki naik kejanggalan gitu. Nah, ini ada kejanggalan. Nah, teman-teman, lihat. Ada kejanggalan di permukaan piston atau seher. Silo yo. Nah, ini. Ini ya, masih terpasang bloknya, ya kan? Nah, ini masih terpasang bloknya. Kita tadi cek bagian silinder headnya, klep in dan X ternyata bocor. Ya kan, terus banget bocornya. Jadi informasi dari yang punya motor ini habis dibongkar kurang lebih 2 bulanan. Cuman sering mogok-mogok gitu, tahu-tahu mogok, setelah dipakai berhenti di lampu merah atau berhenti mati, susah hidupnya itu. Terus dibawalah ke sini, kita cek, kita turunkan kan kemarin tuh, sampai engkolnya, sampai startnya nggak normal kemarin itu. Aduh, susah ya. Dan akhirnya ini teman-teman ya, bisa dilihat nih ada kejanggalan di sini di sehernya, di piston. Ini size-nya ukurannya 50 KZL. Nah, ini kode KZL, pistonnya bit F1, bit injeksi ya. Terus ini ada tulisan I dan N, yaitu kalau dibaca in, ya kan? Nah, ini cowakannya piston nih, cowakannya yang besar di bawah, yang kecil nih cowakannya nih.
di atas, bisa lihat ya. Nih, dan piston di permukaan ada tulisan in itu di bawah. Nah, di bawah itu di lubang knalpot sini ya, di bawah. Artinya, nah ini trouble yang paling parah ini. Artinya motor ini kebalik masang sehernya. Yang seharusnya tulisan in ini di atas, karena throttle body TB-nya atau karburator atau throttle body apalah. Ya kan, sistem karburator atau sistem injeksi. Nah, throttle body di sini ya, di kop ini. Ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Ceklok gitu. Nah, masuk kan, masuk ke sana, masuk ilustrasi ya, masuk. Hop. Nah, ini top TB throttle body. Nah, ini lubang ke knalpot sini. Akan tetapi seher atau piston ini kebalik nih teman-teman. Wah, parah ya, asli parah. Asli parah. Jadi positif motor ini trouble-nya seher sama klep bocor. Nanti kita lihat settingannya. Kalau masih bagus settingan klepnya, kita sekur aja, kita rapatkan. Nih gini. Kita rapatkan, kita sekur klepnya in egg. Nah, kita bersihkan semuanya, exhaustnya intek. Terus yang paling parah ini nggak boleh teman-teman, tulisan harusnya ini di atas. Jadi kalau di atas pistonnya, ambilkan piston yang di situ ada itu. Saya ilustrasikan. Seharusnya kalau ini di atas karena in itu di atas. Ini ada in nih, tulisan in. Nah, ini piston bekas nih. Enak lagi. Oh, ini enak gitu. Sakit kameranya cekok gitu. Nah, kok gini gitu. Nah. Nah, pakai lampu. Fokus. Nah, ini teman-teman. Kelihatan ya? Ini in. In harusnya di atas seperti ini. Ini seharusnya seperti ini. Nah, in di atas seperti ini harusnya. Bukan kebalik seperti ini. Kenapa? Kalau kebalik seperti ini, pasti akan kacau. Putarannya dia, pistonnya. Kalau jalan dari TMA, TMB ke TMA, dia ngaco. Kenapa? Pasti akan terjadi trouble yang serius. Ring sehernya cepat kemakan, bloknya cepat kemakan, karena dia seperti apa? Nekan, jalannya tuh nekan gitu ya. Nah, kenapa? Nah, kita lihat. Tak masukkan pupung, ada ilustrasinya. Ini bekas nih. Punya. Ini pen piston. Ya kan? Ini pen piston atau pen korset atau pen piston, ya kan? Nah, coba teman-teman lihat. Antara pen piston lubang di sini sama lubang di sini. Nah, ini celah-celah ini loh, rongga ini. Ruangannya besar mana? Nah, bisa dilihat ya, ruangannya. Besar yang sini, yang bawah ini. Kenapa? Untuk jalannya dia kan masuk ke stang piston nih. Ini masuk di stang sehernya ya, ini. Di smell end-nya. Jadi kalau posisi piston, pen pistonnya di tengah, dia nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, harus ada ada rongga. Jadi dari 360 derajat lingkaran, dia di atasnya mungkin sekitar 20 derajat. Nah, jadi untuk mengetahui mana in mana egg, kalau misalkan ini tidak ada tulisannya in egg, kalau di permukaannya seher, masukkanlah lubang pen piston. Rongga yang di sini sempit itu pasti in. Ini yang banyak, ini pasti egg, nggak mungkin enggak. Nah, karena ini tadi kebalik, yang seharusnya in itu di atas, ya kan? Nah, in itu kalau di atas seperti ini ya, kalau Honda ya, in itu kebaca apa namanya? Ni, dari kebaca ni gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini balik ke sini. Ini seharusnya di atas. Kalau di atas ini kebaca nih. Kalau di bawah memang in. Jadi jangan tertipu dengan tulisan. Sudah jelas-jelas cowakan di permukaan sehernya itu yang besar itu biasanya di klep in. Sorry, cowakan yang besar ini di klep in. Untuk apa? Ketika overlapping atau overlap, ini tidak bersentuhan atau tidak bertabrakan dengan
piston atau shear. Ketika klep overlapping, ketika overlap ya, kedua klep itu ketika overlap itu sama-sama membuka biar tidak langsung bertabrakan atau bersentuhan dengan permukaan shear. Makanya dibikin cowakan seperti ini, dan klep in itu lebih besar. Nah ini klep in lebih besar, fokus tuh, klep in lebih besar, nah klep X kecil. Nah makanya cowakannya yang besar itu di atas, dan ini murni 100% harus ganti shear ring checker. Buka coba. Nah ambil shearnya. Oh, ini belum dibuka ya, baru tak buka ya. Ini klipnya masih tertanam semua, kancingan pen piston. Buka. Nah itu linernya pasti akan ngantong, drastis ngantongnya. Nah ya toh, kotor banget lagi linernya. Mana? Nah teman-teman ya kan, ini nah ini seharusnya ini di atas. Kalau di atas seharusnya ini teman-teman, seharusnya ini di atas ya. Ini kalau di atas kebaca nih, kelihatan ya, ini N ini I, tuh gak kelihatan ya toh. Nah mungkin teman-teman ini lupa, kok aneh ya, makanya kan. Nah, dan tulisan KZL ini akan kebalik juga, KZL ini akan kebalik seperti ini. Mungkin ya ini terkecoh ini, kok nggak bisa dibaca, kok kebalik. Akhirnya mengikutilah arus tulisan di sini. Nah akhirnya dipasang seperti ini, dan ini murni 100% kebalik. Nah jadi ingat-ingat ya, permukaan shear atau piston yang ada tulisannya in itu wajib di atas, di lubang atas, wajib pemasangannya di atas ini menuju ke intake atau TB atau throttle body ataupun karbu, lubang karbu atau lubang throttle body. Nah ini harus seperti ini ya kan. Nah kita cek yang pasti ringnya ini, ringnya ngaco pasti. Oh ngaco toh ringnya toh. Nah ringnya pasti tipis dia. Nah bisa dilihat ringnya pasti tipis. Nah ya toh, pasti ngaco ringnya karena kayak ketekan dia. Ringnya loh tipis banget langsung. Ringnya kemakan sinian, ketekan dia. Jadi ini lebar, ini agak mengecil dikit sini. Makanya kata yang punya motor ini belum lama, baru 2 bulan kok sudah ngasap, kok nggak enak, sering mau mati-mati gitu. Nah, ini ringnya sampai pada ring olinya sampai pada macet semua loh. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan tulisan ini ya kan, jangan terkecoh dengan tulisan ini. Kalau dibalik seperti ini kok bacanya nih, dan tulisan KZL itu kebalik. Nah akhirnya dibalik seperti ini, dan akibatnya ya fatal. Ini positif ganti shear, kita kolter lagi. Kalau enggak ya itu masih ngasap. Soalnya apa, linernya parah banget linernya. Ngantong banget iki. Gores-gores rak beres, gores-gores rak beres. Nah, ya toh iki bekasnya, ketok toh. Nah, kelihatan. Nah, iki loh. Nah, dia kayak ketekan, piston larinya nekan seperti ini, nekan ke bawah. Jadi piston tuh nah, ini kan ini yang tak balik cara kerjanya seperti ini. Dia dari TMA dari TMB ke TMA seperti ini ya. Sorry, ini kena kotoran nih. Nah, kalau ini kan tak pasang nih, yang in di bawah ya. Dia nekan gini, nekan ke bawah, mengikuti pergerakan poros sengkol, ya kan? Makanya yang kena ini bawah nih. Nah itu lumayan. Jadi kayak keamplas dia.
Jadi hati-hati masang seher, hati-hati. Memang kayak apa ya, kelihatan mudah, tapi hati-hati untuk teman-teman semua ya. Salah pemasangan akibatnya fatal seperti ini. Jadi yang seharusnya di posisi piston in kebalik di X, kacau. Jadi seperti itu. Oke, kita cek stang piston aman, stang sehernya aman. Jadi klepnya bocor, nanti kita skor, kita bersihkan semuanya bersih. Kalau bersih nanti ya setidaknya mengurangi kebocoran-bocoran di packingnya, kita ganti dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara masang seher. Kalau ada tulisannya seperti Honda ya, in seperti ini. Kalau dipasang di atas itu dia dibaca ni. Nah, N-nya di depan, I-nya di belakang, dan tulisan kode partnya atau kode pistonnya dia akan kebalik. Tapi jangan mengikuti arus ini. Pokoknya ciri-cirinya cuakannya yang besar itu di yang lebarnya pasti di in, yang pendek di X, seperti itu. Jadi kalau terbalik ya akibatnya fatal seperti ini. Belum ada 2 bulan katanya. Just kurang lebih 2 bulan lah. Motor sering mogok-mogok. Makanya kemarin orangnya tak tanya, Pak, setelah selesai dari bengkel ya kan, habis ganti seher, ring seker, gimana? Ya masih kurang nyaman. Jalan itu terasa berat dan sering mogok hilang kompresinya mungkin. Nah itu ya hidup, dipasang hidup ya, bunyi ya enak juga. Nah, cuman kan perlahan-perlahan ring piston terkikis, liner terkikis. Nah, akhirnya apa? Kompresinya bocor seperti itu. Akhirnya ya seperti ini kemarin itu. Makanya hidupnya susah. Oke, my friend, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya cara masang piston ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share video kami. Hidupkan tombol lonceng akan mendapatkan video-video terbaru dari kami Bintoro Channel. Terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.